Halo kerabat Nusantara, Assalamualaikum, salam budaya. Kembali lagi bersama tim ekspedisi Pusaka Nusantara bersama saya Firman dan Purwo Aji. Pak Purwo Aji. Kita masih ada di sesi ungkap misteri. Di pembahasan ungkap misteri kali ini, saya pengen sedikit kembali lagi. Jadi pura-puranya saya flashback. Saya masih penasaran dengan pembahasan waktu dulu. Kalau nggak salah itu waktu pembersihan di salah satu rumah kerabat Nusantara. Yeah. Dengan waktu itu pembahasannya dengan Mas Angga ya Pak ya. Iya, iya. Di gubuk deritanya. Yeah. Jadi di sesi pembersihan itu kan setelah itu Pak Pur dan Mas Angga sempat bahas mengenai sosok yang ada di situ yang sempat mengganggu anak ya Pak ya. Di situ nggih. Sosok itu bernama Rukmini. Ya, Rukmini. Nah, ini Mas Firman penasaran kecantikannya atau penasaran gimana? Sosoknya emang apa Pak? Cantik Pak? Oh, cantik. Beneran Pak? Tenang, Waduh, Mas. berarti nanti bisa diseketkan ya Pak ya. Saya Iya. lihat kecantikannya ini Pak. Yang tak seketnya yang cantiknya atau yang aslinya? Waduh, loh kemarin katanya tim media itu Hah? sosoknya WW Pak, kok cantik Pak? Nah, ya kan dia bisa menyerupai yang cantik atau yang asli WW-nya itu. Sosok Rukmini ini adalah satu sosok yang bisa dibilang golongannya atau jenisnya ya Pak itu Iya. WW ya Pak ya. Ya, WW. Nah ini sebelum saya lanjutkan, kok kenapa waktu itu Pak Pur sempat bilang ke saya jangan WW gombel tapi WW aja Mas. Iya. Kenapa Pak? Kok? Ngetrennya WW itu sebetulnya kan dulu pernah ada WW yang muncul di daerah Gombel itu. Akhirnya orang lebih ke fokusnya ke setiap WW itu WW Gombel, Oh, Gombel. gombel itu nama daerah. Nama daerah di Semarang itu. Oh, iya ya. Oh berarti sebenarnya Nah, itu nama nanti daerah. kalau WW Salatiga iri. Oh, Saya bukan iya. WW Gombel, saya WW Salatiga. Saya kepunyaannya Mas Angga gitu Nah, Pak ya. iya. Pak Pur keliru untuk tanya soal tadi Pak. Lebih tepatnya kayaknya ke Mas Rian Pak. Oh, Mas iya? Rian itu yang lebih sekarang perlu pendamping hidup. Oh, dan Mas Rian cocok kalau digadokke sama dunia per-WW-an. Nah cocok Pak. Oh, Dia iya, kan nggak apa-apa, seneng nggak yang kalau kita ngomong soal WW kan pasti ada sesuatu yang menonjol besar lah. Kayak dia suka banget. Oh iya. Oke. Yang besar dan yang panjang itu. Nah, obrolan dengan Mas Angga dan setelah pembersihan juga itu kan sempat Pak Pur dan Mas Angga itu menyinggung mengenai sosok Rukmini ini Iya. ternyata berbeda dengan makhluk astral lain. Ternyata sosok ini mempunyai sifat yang khusus yang ternyata membuat dia pada akhirnya bisa bertahan di situ. Sedangkan sebenarnya di situ juga ada benteng sendiri ya Pak ya, dari leluhur ya Pak ya. Ya, dari leluhur. Leluhurnya si yang punya rumah ya. Ya. Nah, kenapa Pak? Karena saya sendiri juga merasa aneh karena kalau misalkan orang awam lihat atau orang awam tahu itu kan ya kalau misalkan golongan-golongan seperti itu atau bahasa-bahasa asal pasti kan jauh dari sifat-sifat manusia seperti ini. Itu bisa dijelaskan ke kami Pak. Sebetulnya kasus seperti itu bukan hanya ke non mini tadi, bukan sih Mas, tapi banyak kasus-kasus macam itu yang dia punya welas asih, yang dia punya peduli, yang dia punya rasa sayang ke anak kecil atau bahkan anak besar pun sebenarnya banyak kasus seperti itu. Kayak misalnya Mas Firman pernah dengar enggak? Anak kecil belum supit tiba-tiba dia bangun tidur udah supit. Oh iya, pernah tahu macam Pak. itu termasuk kepedulian seperti itu. Dan itu sebenarnya wajar karena kalau dipahamke ya dinalarke dari sudut kita, banyak sekali dari teman-teman, mungkin teman-teman sendiri itu aja atau bahkan mungkin orang lain gitu ya. Kita tahu kalau dunia mereka anggap aja makhluk astral itu punya yang kalau dari penilaian kita itu sakti, bisa menghilang, bisa terbang, bisa ini. Kita pun banyak yang punya keinginan seperti itu. Aku pengen iso mabur kaya nganu kaya sing ilmune jin kaya. Ya sama aja. Si Rukmini itu kasusnya juga seperti itu. Dia juga pengen seperti manusia punya welas asih, punya sama anak kecil sayang sama itu kan sebetulnya dia di situ itu karena kan selain yang anak kecilnya masnya itu punya magnet, itu rasa sayangnya Rukmini ke anak kecil itu.
Kalau sosok WW itu dia memang sosok yang ada jauh sekali sebelum manusia ada, atau dia residu dari kematian seseorang, atau dia golongan lain. Nah, menurut saya itu memang itu jenis, Mas. Jenis ya. Jenis memang itu dia rasnya ras WW itu. Oh. Dan kebetulan memang WW itu dari mitos, dari cerita itu, dari mulut ke mulut itu, dari keyakinan dari dulu itu WW itu memang sering gondol anak kecil itu memang sering. Makanya dulu waktu saya kecil gitu, misalnya mau maghrib atau apa disuruh masuk nanti tidak digondol WW ya, karena itu memang sering suka dengan anak-anak kecil itu. Nah, itu masih saya nyambung juga ke situ, Pak. Karena saya sempat nyari referensi soal sosok ini, sosok non mini ini. Itu memang yang beda adalah sosok ini sering gondol atau menculik anak kecil ya, Pak ya. Nah, kalau kasusnya menculik itu dia itu berarti kan fisiknya masuk ke dunia gaib atau gimana, Pak? Iya, masuk ke dunia gaib. Berarti bahkan saya juga pernah punya teman waktu kecil itu digondol WW juga, Mas. Oh, tapi dikembalikan. Tapi kasusnya memang dikembalikan atau ada yang kasus nggak kembali? Yang teman saya itu diperlihatkan kembali. Karena memang keluarganya bingung, satu kampung juga bingung. Nek dulu pakai ini pentongan itu, Mas. Pakai pentongan itu sambil dicari. Akhirnya ketemu di bawah pohon besar itu. Katanya si yang digondol WW itu dia juga diajak main-main ke sana, ke tempat hiburan. Kalau dulu zaman dulu hiburannya misalnya ke tempat wayangan, ketoprak atau segala macam itu. Dijajakin juga. Nggak tahu yang dimakan itu memang benar-benar jajanan atau apa ya, nggak tahu. Cuma saya juga berpikirannya kalau misalkan waktu saya ini sosok yang suka menculik anak-anak, menculik berarti kan pikiran awal saya adalah masuk ke dunia gaib. Nah, kalau misalkan masuk ke dunia gaib itu antara dia terjebak dan nanti diperbudak. Beberapa kasus juga hanya diajak jalan-jalan atau ya selayaknya anak ya, Pak ya. Berarti kan juga ya sifat kelas asih itu ya, Pak ya. Iya. Masuk ke itu juga mungkin banyak ya. Termasuk yang kita bicarakan ini, yang kasus dengan masnya yang kita bersihkan itu kan non mini itu juga memang punya kepedulian dengan anak itu. Cuman karena anak kecil, karena masih kecil belum tahu apa, setiap bahkan hal dengan orang biasa, orang asing pun mereka mungkin takut ya anak kecil itu, apalagi dengan hal seperti itu. Tapi tujuannya Rukmini itu sebetulnya enggak, sebetulnya lebih ingin menyayangi, ingin ngambing-ngambingi, ingin melindungi itu. Jadi sebenarnya dia juga hanya menampakkan diri aja, Pak ya, atau mungkin jadi nggak sampai mungkin masuk ke tubuhnya, atau mungkin sampai mungkin kasus beratnya sampai mungkin diambil ke dunianya, itu nggak sampai ya, Pak ya. Nggak sampai itu. Setelah ini Pak Pur biar sketch si non mini ini. Setelah selesai nanti kita akan review sedikit mengenai sosok non mini. Oh iya. Siap. Pak Pur, kalau kondisi Pak Purwadi baru sketch kayak gini, itu apa sosok si non mini ini hadir atau pernah hadir gitu, Pak? Nah, sekarang dia nggak hadir. Kalau kemungkinan misalnya Mas Firman pengen tahu keberadaan non mini ini di sana sedang apa, atau Mas Firman pengen ke situ gitu, coba Mas Firman meditasi terus lari ke sana. Nanti kalau sudah pulang ke sini baru lapor ke Mas Rian. Nanti saya nggak balik, Pak, nanti Pak. Nanti saya diculik nanti, Pak, kan saya masih anak-anak ini, Pak. Mas Rian aja, Pak. Dia suka menjelajah waktu. Iya. Dan kayaknya yang paling tertarik untuk, jadi nanti mungkin ada perebutan non mini antara Mas Rian dan Mas Angga. Jadi satu tim ekspedisi Nusantara mungkin akan baku hantam memperebutkan non mini. Atau nanti sekalian kalau saya ketemu non mini tak sampaikan aja ya. Gitu aja, Pak. Ya, siap. Saya juga sudah agak dendam lama dengan dua orang ini. Bagaimana caranya saya harus membalas perbuatan mereka ke saya, Pak. Halo kerabat Nusantara, sepertinya Pak Purwadi sudah selesai
susah banget ya Pak ya. Iya, memvisualisasikan. Iya. Beda dengan mewujudkan ya Pak ya. Iya. Beda. Barangkali kerabat Nusantara pasti penasaran juga bagaimana sosok ini, mungkin bisa dibilang bagaimana dia secara pandangan batin Pak Purwaji. Iya. Tapi kenapa ini Pak ya? Ada 2 kertas gambar di sini Pak. Nah ini Mas yang mau saya periksa ke jenengan itu Ujian berarti Pak. Iya. Nah, itu rukmini yang sampai sekarang misalnya para pelaku spiritual melihat ya, memvisualisasikan WW Gombel itu seperti ini. Nah ini kurang lebih seperti ini. Oh, Biar kelihatan tembus sangar Mas. Nah, seperti ini. Ini biasanya rata-rata mereka mewujudkannya, melukiskannya, mensketsanya seperti itu Mas. Tapi sebetulnya WW Gombel itu juga bisa berwujud cantik, yang seperti kemarin yang saya ceritakan. Nah itu cantiknya. Yang saya lihat ini seperti ini. Makanya kemarin Mas Angga pun agak kepencet itu Saleh. Oh karena kayaknya Mas Angga juga agak peka ya Pak ya. Jadi mungkin dua gambarnya adalah satu sosok. Cuma kalau misalkan saya boleh tanya, berarti kalau misalkan secara pandangan Pak Pur yang Pak Pur tangkap itu seperti ini atau gini Pak? Seperti ini dulu ta Mas. Baru setelah saya pengen masuk ke dalam biar sebetulnya sisi cantik Bu itu seperti apa. Nah, dia bisa berubah lagi seperti itu. Oh, berarti tergantung, kadang juga ini yang menyebabkan bedaan pandangan orang-orang ya Pak ya. Menawi satu sosok gitu Pak. Kadang ada gini juga Mas. Setiap ada dia ditemui atau dia mengalami penglihatan tentang WW Gombel, sebetulnya itu WW Gombel tapi dalam wujud yang cantik. Banyak yang bilang itu waduh itu peri, padahal sebetulnya kadang bukan peri. Oh, cuma dia mau masuk lagi ke dalam apa. Oh gitu. Di sewaktu si Rukmini ini memperlihatkan diri ke si anak, itu justru yang asli kan yang seperti asli. ini Mas. Justru seperti ini. Seandainya dia pun memperlihatkan yang seperti ini, tapi karena kepolosan anak kecil itu, kepekaannya belum terselimuti oleh macam-macam, dia akan mampu yang lihat yang aslinya seperti ini. Oh, justru gitu Makanya Pak ya. si anak itu takut. Karena memang ya, juga si anak ini juga istimewa ya ternyata Pak ya. Ada kepekaan. Ada kepekaan, jadi dia justru bisa melihat sosok aslinya, karena memang bisa dibilang belum tercampur doktrin-doktrin saat ini. WW itu seperti ini, seperti ini gitu Pak ya. Jelas anak kecil kan lebih murni Mas, lebih jujur dia dalam kepekaan dia. Kalau misalkan ada satu mitos itu yang kayaknya jadi tugas besar ekspedisi Pusaka Nusantara Pak, bukan meluruskan mungkin terlalu berlebihan ya, tapi kita mencari titik terang agar masyarakat khususnya atau kerabat Nusantara nggak terlalu terjerumus ke mitos yang sangat tidak terbukti kebenarannya. Seperti saat ini yang kita bahas mengenai sosok Rukmini ternyata juga memberi pelajaran untuk kita ya Pak ya. Oke Pak Purwaji, berarti ada satu hal yang paling penting di pembahasan ini adalah ternyata nggak selalu hal-hal yang berkaitan dengan dimensi gaib, khususnya sosok Rukmini ini selalu harus disalahkan karena ada kejadian. Jadi ternyata apa yang kita dapat dari sosok Rukmini ini juga ternyata dia punya rasa welas asih yang sebenarnya juga nggak logis dan nggak nalar di pemahaman kita ya Pak ya. Tapi ternyata dia juga punya histori seperti itu. Punya histori yang mendukung dia akhirnya mempunyai sifat itu. Dan toh dia juga nggak menyakiti anak itu. Justru malah pengennya itu dia ikut ngomong. Dan kalau saya pribadi, kalau untuk kasus WW Gombel ini atau WW ini, ada satu hal yang penting yang sebenarnya mungkin bisa sedikit melemahkan sisi mitos itu Pak.
mitos soal wewe atau soal wewe gombel yang identik dengan menculik anak sewaktu maghrib itu juga mempunyai pesan khusus ya di situ sangat Ya. sangat ada pesan di situ. agar ini Pak ya berarti poinnya agar juga anak-anak nggak main larut maghrib Ya. atau kalau sudah surup gitu Wayahe mulai kudu mulai. ya itu juga sebenarnya mungkin atau bisa juga mitos ini berkembang untuk itu ya untuk memagari itu ya Pak ya Positifnya seperti itu. Cuma bisa mungkin benar. pengemasannya yang terlalu ekstrim. ekstrim ya Pak ya. Oke, Kerabat Nusantara, saya rasa mungkin bisa dibilang selesai untuk kita pembahasan soal Rukmini untuk non mini ini. Iya. Untuk Kerabat Nusantara bisa memberi sedikit pelajaran agar nantinya juga kita tidak selalu menyalahkan hal-hal atau makhluk yang berseberangan dengan dimensi kita. Karena semuanya bisa ditarik dengan logika, Iya. ditarik dengan nalar. Paling utama Mas itu harus dinalar dulu. Betul. Jangan buru-buru main Salahkan. terus menyalahkan. Semoga bermanfaat dan cukup ya Pak Pur ya. Ya. Kita ketemu di Ungkap Misteri berikutnya karena masih banyak bahan yang akan kita bahas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.